Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Pratama dari channel RMC Rampai Martial Club. Di video kali ini saya akan bahas satu hal yang sangat krusial di dunia martial art atau dunia bela diri, yaitu jurus. Sangat banyak komentar, bukan hanya di channel ini ya, tapi di channel-channel yang lain juga yang membahas tentang bela diri mengenai jurus. Komentarnya itu cukup nyelekit teman-teman. Itu contoh komentar seperti ini: bertahun-tahun latihan jurus, pas berantem nggak kepake. Nah, apakah hal itu benar? Tidak. Sangat-sangat tidak benar teman-teman. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa itu jurus ya. Jurus itu dibagi menjadi 3 artian. Yang pertama itu jurus adalah seni. Yang kedua, jurus adalah warisan. Yang ketiga, jurus adalah metode latihan. Yang pertama, jurus itu adalah seni. Dalam seni bela diri, yang namanya seni bela diri itu bukan hanya tentang memukul, bukan hanya tentang menendang atau tentang berkelahi saja teman-teman ya, namanya saja sudah seni kan. Jadi memang di dalamnya itu ada kesenian, ada keindahan gitu, ada keindahan gerak. Makanya di dalam jurus itu, terutama di pencak silat ya, di pencak silat sendiri itu ada bunga-bunganya, ada pasang yang berbeda-beda, ada langkah-langkahnya. Nah, itu adalah seni. Itu adalah seni. Tidak hanya di pencak silat aja, seperti bela diri kungfu juga itu banyak gerakan-gerakan akrobatiknya. Nah, itu juga seni teman-teman. Bahkan di dunia atlet sendiri itu ada atlet yang khusus untuk tarung, ada yang untuk fight, ada yang khusus untuk seni, yaitu jurus-jurus yang ditampilkan atau gerakan-gerakan yang ditampilkan. Seperti itulah kurang lebih ya. Jadi ekspektasinya itu jangan jurus itu mentok-mentok harus untuk berantem, bukan hanya seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua, jurus adalah warisan. Sekarang kita logikakan, katakanlah ada seseorang yang dia baru mau masuk satu perguruan dan dia mau belajar di sana. Apa kewajiban dia? Setelah si orang tersebut terdaftar, dia wajib mempelajari jurus-jurus yang ada di perguruan tersebut. Benar? Ya. Kenapa? Karena jurus itu adalah warisan dari si pendiri perguruan. Pendiri perguruan itu teman-teman, dia menciptakan gerakan-gerakan, dia merangkai gerakan-gerakan dari pengamatan dia, dari imajinasinya, dari pengalaman-pengalamannya, dirangkai menjadi satu gerakan, terciptalah satu jurus. Nah, itu adalah warisan yang harus dijaga, Jadi selain tadi dia seni, dia adalah warisan. Yang ketiga, dia adalah metode latihan. Bela diri di zaman dulu itu teman-teman tidak ada namanya push up. Nggak ada namanya lari sprint untuk melatih speed, kecepatan, itu enggak. Orang-orang terdahulu itu mereka melatih bela diri mereka tuh salah satunya dengan jurus. Makanya di dalam jurus itu ada pukulan, ada tendangan, ada tangkisan dan sebagainya. Dan perlu diketahui juga, bela diri di zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda ya. Cara bertarung dulu itu memang terlihat dia lebih baku atau dia punya ciri khas masing-masing. Karena bela diri zaman dulu itu juga itu terciptanya itu dari pengamatan biasanya. Dari pengamatan, dari imajinasi atau dari pengalaman. Seperti saya bilang tadi ya. Contoh, si pembuat jurus ini dia melihat seekor ular bertarung misalnya kan. Maka dia menciptakan jurus, itu jurus ular. Seperti itulah kurang lebih ya. Dan gak hanya ular ya, ada jurus sencorang, ada jurus ular tadi, ada jurus harimau, ada jurus belalang sembah. Nah, itu dihasilkannya itu dari imajinasi atau dari pengamatan si pembuat jurus. Jangankan gerakan-gerakan yang mengadopsi gerakan hewan seperti tadi, gerakan-gerakan yang memang gerakan manusia juga itu sudah banyak juga macamnya. Karena di zaman dulu itu orang-orang menciptakan jurus itu tergantung si pembuatnya juga sih sebenarnya. Contoh seperti Wing Chun dengan basicnya, atau Muay Thai dengan basicnya, Unggar, itu udah jelas berbeda-beda kan. Padahal itu mengadopsi gerakan-gerakan manusia juga sebenarnya. Kita kembali ke topik lagi. Sebagai sebuah metode latihan, di dalam jurus itu ada namanya kuda-kuda. Ada kuda-kuda rendah ya, kuda-kuda tengah, kuda-kuda mati kanan, kuda-kuda mati kiri,
ada juga tangkisan di dalamnya. Itu juga melatih teman-teman, itu juga melatih. Jangan disamakan, jangan ekspektasinya itu jangan ketika dia ngelakuin jurus kayak gini, jurusnya baku kan, ketika berantem harus seperti itu. Enggak, bukan seperti itu. Maka ini yang salah itu pemahaman tentang jurus itu. Jadi jurusnya sama sekali tidak salah. Jadi saya sangat-sangat tidak sepakat kalau dikatakan bertahun-tahun latihan jurus ketika berantem nggak kepake gitu. Teman-teman, di dalam jurus itu gerakannya itu dia baku, gerakannya baku. Maka kalau di jurus itu ada namanya tendangan, misalnya tendangan sabit gitu, tendangan samping. Digerakkan di jurus itu gerakannya baku. Tapi untuk bertarung tentu saya sudah sangat-sangat berbeda. Untuk bertarung itu kita memainkan langkah, kita masuk tendangan, kita mundur lagi, itu namanya bertarung. Tapi bukan berarti jurusnya nggak pakai. Tendangan itu juga dari jurus asalnya, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan tidak berguna, saya sangat-sangat tidak setuju, karena saya sendiri seorang pendiri satu perguruan. Jadi saya juga merangkai jurus-jurus, saya juga mengembangkan. Jadi seperti itu. Dan saya juga mengajarkan kepada murid-murid saya juga. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jurus itu 3 tadi ya. Yang pertama, dia sebagai seni. Yang kedua, dia sebagai warisan. Yang ketiga, dia sebagai metode latihan. Jadi perlu dipahami lagi, kalau di jurus itu gerakannya baku. Itu gerakannya baku karena dia untuk melatih. Kalau di pertarungan kita nggak lagi menggunakan kuda-kuda rendah, tapi tetap menggunakan tendangan-tendangan, pukulan-pukulan yang ada di jurus seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya bukan jurus itu tidak berguna, tapi mungkin kita yang belum paham apa itu jurus dan fungsinya itu sebagai apa. Oke teman-teman, saya rasa cukup video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pesan saya tetap semangat dan tetap terus belajar, jangan takut untuk gagal ya. Terima kasih, saya akhiri. Salam lestari, salam bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.